Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 dari kelas 11 Sosial 2 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Solidaritas dan Kemitraan. Pada akhir presentasi ini, kami akan menunjukkan produk kami yang berupa podcast yang berjudul Solidaritas dan Kemitraan. Jadinya stay tune ya. Perkenalkan, nama aku Elsie, absen 23. Nama aku Emma, absen 12. Nama aku Lala, absen 22. Dan nama aku Amin, absen 25. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama tentang apa sih misi ini? Misi kami berisi tentang bergabungnya suatu organisasi dapat mempengaruhi kehidupan. Hal ini bisa kita jumpai di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Misalnya, bergabung ke organisasi dalam OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Atau di sekolah kami sendiri tersedia organisasi PSKMB dan Senior FM. Itu kan tadi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk di lingkungan luar sekolah, kita bisa memilih organisasi yang lebih variatif. Bahkan kita sendiri bisa loh membuat organisasi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Manfaat dari organisasi ini adalah kita jadi lebih bisa meningkatkan solidaritas dan melatih kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain. Next. Kemudian, apakah latar belakang dan tujuan dari misi ini? Selama pandemi, tentunya banyak hal-hal yang berubah karena COVID-19 ini. Dimulai dari aktivitas kita yang dibatasi atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang tadinya sekolah secara tatap muka, namun karena sedang dilanda COVID-19, maka aktivitas dilakukan di rumah. Dilaksanakan secara daring. Kemudian menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menyediakan hand sanitizer dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat bisa minim bersosialisasi, minim produktif, dan pasif karena selama pandemi semua menjadi serba simpel dan praktis. Bangun tidur, duduk di depan laptop untuk bersekolah yang dilakukan berulang kali selama pandemi sehingga menjadi suatu kebiasaan. Berbanding terbalik dengan dulu. Sebelum pandemi, bangun tidur, harus mandi, siap-siap ke sekolah, berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Maka dari itu, dengan mengikuti kegiatan organisasi, diharapkan dapat meningkatkan solidaritas dan jiwa kerjasama yang baik. Apalagi di era sekarang, memanfaatkan teknologi yang lebih maju untuk tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Tujuannya agar mampu memanajemen waktu, menambah relasi, dan melatih jiwa kepemimpinan. Dengan berorganisasi, kita harus bisa untuk mengatur waktu, milih kegiatan yang mana harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Kita akan dilatih untuk melakukan kegiatan yang produktif dan meminimalisir kegiatan yang kurang produktif. Ketika mengikuti organisasi, kita akan dijumpai dengan orang-orang baru yang belum pernah kita kenal. Nah, dari situ kita akan berkenalan sekaligus bisa memahami sifat setiap orang. Kemudian, relasi dapat melatih kita untuk bisa menjaga baik dan menghargai hubungan dengan orang lain. Dari relasi ini pun kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Bila bergabung dalam suatu organisasi, kita akan sering mengikuti berbagai rapat. Rapat inilah yang akan membuat kita harus berdiskusi mengenai suatu hal, memberi pendapat dan kritik, serta mengajukan ide gagasan terkait dengan suatu hal. Selain itu, dalam sebuah organisasi, kita akan dijumpai dengan struktur kepemimpinan di setiap masing-masing bidangnya, seperti sekretaris, bendahara, maupun seksi-seksi lainnya. Nah, di setiap jabatan ini, kita harus memiliki kemampuan memimpin. Biasanya di dalam organisasi, bakal ada banyak mengadakan pelatihan leadership agar bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Next. Apakah solusi yang ditawarkan misi yang dibuat? Mengikuti organisasi di era pandemi ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kita yang seharusnya bisa bertemu secara langsung untuk melakukan rapat, berdiskusi, merancang acara dalam suatu organisasi harus teralihkan dengan bertemu secara daring atau online. Memanfaatkan teknologi modern yang ada. Di awalnya, kita pasti tidak terbiasa harus mengadakan rapat dalam suatu organisasi dengan media Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Tetapi kondisi tersebutlah yang membuat kita agar menyesuaikan diri dan menjadi suatu kebiasaan. Namun tentunya, kita tidak akan jauh dari yang namanya hambatan.
Selama kita berkegiatan secara daring, pasti pernah dan sering mengalami gangguan jaringan. Hal itu dapat merugikan diri kita. Masih untung kalau gangguan jaringannya hanya sebentar dan cepat teratasi. Tetapi bagaimana bila kita mengalaminya dalam kurun waktu yang lama? Pasti akan mengganggu ketika berdiskusi dan dapat ketinggalan informasi rapat, bukan? Solusinya yaitu menyediakan kuota internet yang cukup. Bila Wi-Fi yang dipakai mengalami gangguan jaringan, dengan bantuan dari kuota internet yang sudah dipersiapkan di handphone, dapat langsung mengambil alih menggantikan Wi-Fi dengan kuota tersebut, sehingga kita bisa cepat-cepat join dan tidak tertinggal informasi-informasi selama kegiatan rapat organisasi. Bahkan, bila kita tidak bisa mencukupi kuota internet kita dengan baik, pemerintah sudah menyediakan paket kuota internet secara gratis. Kemudian, sekarang aktivitas masyarakat di luar rumah sudah tidak diperketat seperti tahun lalu, karena angka COVID-19 yang sudah menurun. Walaupun begitu, tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan. Nah, karena kita sudah bisa beraktivitas di luar rumah, kita bisa mengadakan kegiatan organisasi secara tatap muka atau langsung, sehingga tidak ada lagi yang namanya gangguan internet. Bahkan program-program yang dirancang dalam suatu organisasi sudah bisa dilaksanakan secara offline, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, beberapa tips dari kami untuk bergabung di kegiatan organisasi. Yang pertama, menentukan organisasi. Misalnya, jika ingin bergabung ke dalam keorganisasian yang berhubungan dengan sekolah, maka kita akan mengikuti OSIS. Yang kedua, harus dipilih dengan bijak dan meminati jabatan sesuai dengan passion kita. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai jabatan yang ingin kita pilih. Sebagai contoh, jika ingin mengikuti kegiatan OSIS dan ingin menjadi sekretaris, maka coba untuk menghubungi orang yang menjabati sekretaris pada saat itu, sehingga kita bisa memahami lebih jauh job desk sekretaris. Yang keempat, kegiatan dilakukan dengan tulus dan senang hati tanpa adanya paksaan. Yang kelima, selalu siap menghadapi tantangan baru. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri dengan matang, sehingga pada saat tes memasuki organisasi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, guys? Tema hari ini seru banget sih, yaitu solidaritas dan kemitraan. Kalian sadar nggak sih kalau semenjak kemunculan COVID-19, kita jadi lebih berani untuk nyoba-nyoba hal-hal baru. Kayak misalnya nih, gue ikut organisasi namanya Andrea Project. Organisasi yang mengadvokasi tentang cinta lingkungan. Jadi di sana tuh ngebahas tentang kebijakan lingkungan pemerintah, update-update tentang kondisi lingkungan di berbagai negara, sampai cara simpel untuk menjaga lingkungan juga dibahas di sana loh. Di sana tuh gue belajar banyak, walaupun posisi gue cuma graphic designer, gue juga belajar untuk menyusun konten agar terlihat rapi dan menarik, belajar kerja sama orang yang bahkan gue nggak kenal, dan masih banyak lagi deh. Wih, keren banget nggak sih? Jadi pengen juga. Kalau kalian gimana nih? Selama pandemi, pada ngapain aja? Kalau aku ikut serta di kegiatan yang bernama Ayo Menggambar dari Foundation Sekar Nusa. Di situ, kami mengajarkan anak-anak yang kurang mampu untuk berkarya menggambar. Kami ada kegiatan menggambar di kertas maupun di masker. Hal tersebut sangat memicu bagi anak-anak muda untuk mempunyai kreativitas yang tinggi dengan adanya kegiatan ini. Kami sadari bahwa kreativitas anak-anak Indonesia masih sangat rendah, namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa ditinggikan. Saya sangat senang karena bisa ikut dan terlibat dalam meningkatkan kemampuan anak-anak yang kurang mampu untuk membuka wawasan dan cita-cita mereka. Wah, keren banget sih. Tapi emang sih, karena pandemi serba online gini, jadi makin berani buat nyoba-nyoba hal baru, kayak ikut organisasi, bahkan sampai bikin organisasi. Yes, benar banget. Kalau gue sih tertarik banget sama organisasi namanya The Project Bus. Iya tuh, gue juga suka baca-baca berita dari sana, karena emang kredibel banget sih. Mereka nggak asal nyomot berita aja, tapi benar-benar di-research secara detail. Oh iya, selain itu mereka juga pernah menggalang dana untuk donasi. Impact-nya besar ya untuk masyarakat. Wah, nggak nyangka ya, di balik kesengsaraan yang timbul akibat pandemi ini, ada hikmah baik juga yang bisa diambil. Nah, iya bener banget tuh. Gue juga mau spill nih, salah satu organisasi yang dicetus oleh anak Sanur, namanya adolescents.id. Jadi mereka tuh kurang lebih sama kayak di Project Bus. Bedanya, mereka tuh ngebahas tentang masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat remaja. Terus ya, waktu itu tuh mereka juga ada penggalangan dana untuk donasi pembalut bagi masyarakat di Indonesia Timur yang kekurangan akses untuk pembalut. Keren banget kan? Jujur gue speechless banget sih.
Ya kan, emang sekeren itu deh anak-anak Sanur. Gue juga ada cerita nih, kalian tahu nggak sih kalau di Sanur tuh banyak banget organisasi-organisasi, mulai dari OSIS, Sanur FM, Pramuka, dan juga MB. Nah, kalau gue sendiri sih ikut organisasi Sanur FM. Wah, Sanur FM tuh kayak organisasi radio nggak sih? Soalnya kayak FM gitu. Bener banget, kayak namanya Sanur FM, itu organisasi broadcasting di SMA Santorusuwa. Beda sama organisasi lain, di organisasi ini kita nggak cuma belajar berorganisasi, tapi juga belajar broadcasting dan jurnalistik. Jadi kita bisa punya pengalaman-pengalaman menarik seputar dunia broadcasting. Misalnya nih, Sanur FM bikin podcast Relaso atau Relasi Sore. Nah, dalam podcast ini biasanya kita ngebahas tentang topik-topik yang lagi happening nih, baik secara internal ataupun eksternal. Unik banget nggak sih? Karena jarang banget ada organisasi radio di sekolah-sekolah. Dari pengalaman gue di Sonor FM sih, gue belajar banyak banget hal. Misalnya, gue jadi lebih pede untuk bicara di depan banyak orang. Wih, keren banget sih. Yes. Nah, teman-teman, gak terasa banget ya kita udah ada di akhir acara. Iya nih, jadi pembahasan kita tuh tentang organisasi-organisasi tuh seru dan menarik banget ya. Ini tuh jadi bukti kalau di masa pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan hal-hal kemitraan. Sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di topik-topik lain yang tidak kalah menarik dengan topik yang hari ini.